5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru kelas 1A. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sudah mandi, tentu sudah sarapan pagi. Ingat ya nak, di masa pandemik ini kita tidak boleh lapar-lapar ya. Harus kenyang dan harus bersih. Nah, anak-anak ibu, mari kita awali pembelajaran dengan doa yang dibawakan teman kita, Beril. Teman-teman, halo Bu Guru, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan, kami nanti bisa belajar, buat kami pintar, dan tolong hilangkan virus corona supaya kami bisa pergi belajar bersama teman-teman di sekolah. Tuhan, tolong sehatkan Bu Guru supaya Bu Guru jadi guru yang sehat. Berkatilah semua teman-teman dan guruku di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah teman-teman, dadah Bu Guru. Terima kasih buat anak ibu guru Beril atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Beril, kamu anak yang bijak, pintar, dan anak yang hebat. Nah, anak-anak ibu guru, mari kita mulai pembelajaran kita masih pada tema 5 pengalamanku. Tapi pada hari ini kita sudah masuk ke subtema 2, pengalaman bersama teman. Nah, mari anak-anak ikuti video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh supaya kamu bisa mengerti nantinya apa yang Ibu jelaskan dalam video berikut ini. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Ayo membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, anak-anak, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi, kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Nah, anak-anak perhatikan daun kelapa yang terkena embusan angin akan bergerak dengan miring. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan gambar anak-anak sesuai dengan gerakan tumbuhan. Kalau tumbuhan rendah, lihat anak-anak bagaimana gerakannya ya. Kalau tumbuhan tinggi, tangannya ke atas. Kalau bertangkai lebar, tangannya direntangkan. Lalu berikutnya, kalau tangkai berayun-ayun, perhatikan tangan anak itu ya nak. Nah, kemudian kalau menjulang ditiup angin, lihat tangannya ke atas ya. Nah,
Kemudian kalau menguncup, lihat tangan anak itu menguncup. Tangannya ke bawah. Nah, selanjutnya anak-anak ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Nah, anak-anak, apa yang terjadi dengan Edo ya? Udin tidak sengaja menyenggol bau Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Anak-anak, Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu Siti sedang bermain di teras rumah. Anak-anak harus berani meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, selanjutnya Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Anak-anak, sikap Dayu tidak boleh ditiru ya nak. Harusnya Dayu itu minta maaf kepada Siti. Tapi dalam cerita tadi Dayu langsung pamit pulang. Siti menjadi sedih. Dia terpaksa langsung pulang ke rumah. Nah, anak-anak, selanjutnya aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Nah, jadi merebut mainan teman tidak boleh dilakukan ya nak. Aturan bermain harus kita taati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Kerjakan tugas yang ada di layar ini. Tetap semangat, terima kasih, Tuhan memberkati.